Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, wabil khusus nikmat dalam keadaan Islam sampai dengan detik ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengulas materi tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menjadi penerus Nabi selama 31 tahun yang dimulai dari tahun 632 Masehi dan berakhir tahun 661 Masehi. Selama 31 tahun, pemerintahan Khulafaur Rasyidin sangat berpengaruh pada kemajuan Islam. Masa itu adalah masa konsolidasi dan masa pemantapan dasar-dasar Islam dan peradabannya. Khulafaur Rasyidin yang berhasil menyelamatkan akidah Islam dari pembangkangan kaum murtad dan nabi palsu. Khulafaur Rasyidin pula yang pertama kali berhasil membawa Islam keluar dari kungkungan padang pasir Jazirah Arab untuk menaklukkan Persia, Syam, dan Mesir. Sejarah tentu akan lain jika pada saat itu Khulafaur Rasyidin gagal menunaikan tugasnya. Khulafaur Rasyidin pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq dengan sifat-sifatnya rendah hati, berhati tenang, sederhana, penyabar, adil, dan suka musyawarah, dermawan, penolong bagi kaum tertindas, senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah SAW. Yang kedua, setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan sifat-sifatnya pemberani, suka bermusyawarah dan bijaksana, bersikap adil, bersikap toleran, bersifat sederhana, bersikap jujur dan bijaksana. Dilanjutkan yang berikutnya yaitu kepemimpinan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an dengan sifat-sifatnya cerdas dan pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, sebagai panglima perang, pemberani dan gagah perkasa. Khulafaur Rasyidin yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan sifat-sifatnya cerdas dan pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, sebagai panglima perang, pemberani dan gagah perkasa. Khulafaur Rasyidin atau Khulafaur Rasyidin berasal dari dua akar kata yaitu khalifah atau khulafa yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata ar-rasyid yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa Khulafaur Rasyidin itu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai urutannya, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka kepemimpinan digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah dengan nama Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah. Abu Bakar dilahirkan di kota Makkah 2 tahun sesudah tahun gajah, kira-kira tahun 517 Masehi.
Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya, ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk memeluk agama Tauhid, ia pun dengan segera menerimanya. Ia merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Setelah memerintah selama 2 tahun, Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Beliau dikenang oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya serta berbudi luhur, tidak sombong dan amat sederhana. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yaitu memerangi orang murtad, memberantas nabi palsu, mengumpulkan dan penulisan ayat Al-Quran, memperluas wilayah dakwah Islamiyah. Adapun keteladanan karakter Abu Bakar Siddiq yaitu rendah hati, tidak sombong, berhati tenang, sederhana, penyabar, adil dan suka musyawarah, dermawan, penolong bagi kaum tertindas, senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah SAW. Setelah Khalifah Abu Bakar wafat, maka kepemimpinan beralih kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Ketika menginjak remaja, ia mendapatkan kepercayaan dari suku bangsanya, Quraisy, untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku yang lain. Salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah pemberani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata ragu dan dalam dirinya. Dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam barisan kaum muslimin, maka mulailah Islam mendapatkan amunisi baru untuk menyusun kekuatan dalam berdakwah. Memang benar, setelah masuknya Umar ke dalam Islam, para sahabat menjadi lebih berani dengan terang-terangan berdakwah dan melakukan aktivitas keagamaan. Sebelum Abu Bakar Siddiq radhiyallahu meninggal dunia, ia telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Pengangkatan Umar mendapatkan persetujuan di kalangan kaum muslimin. Setelah dibaiatnya Umar sebagai khalifah, Umar pun berkata kepada umatnya, orang-orang Arab bagaikan seekor unta yang keras kepala dan ini akan bertalian dengan pengendara di mana jalan yang akan dilalui. Begitulah aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus. Umar menyebut dirinya sebagai Khalifati Rasulillah, pengganti dari pengganti Rasulullah. Ia juga mendapat gelar sebagai Amirul Mukminin, komandan orang-orang mukmin. Gelar ini diberikan sehubungan dengan keberhasilan. Umar memerintah selama 10 tahun. Umar dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Prestasi Umar bin Khattab, wawasan dakwah Islam, mengatur administrasi pemerintahan, mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif, membentuk jawatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, mendirikan jawatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan, mendirikan Baitul Mal untuk melancarkan kesejahteraan umat, mencetak mata uang sebagai sarana ma'isyah dan muamalah, menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Keteladanan karakter Umar bin Khattab yaitu keberaniannya menyampaikan kebenaran, suka bermusyawarah dan bijaksana dalam
mengambil keputusan, bersikap adil terhadap semua rakyat, bersikap toleran terhadap adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bersifat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, dan bersikap jujur dalam menjalankan pemerintahan. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf dari suku Quraisy, lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Ibunya yang bernama Urwah adalah putri Ummu Hakim Al-Baida, putra Abdul Muthalib. Nasab Utsman melalui garis ibunya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manaf ibnu Qusay. Nasab Utsman bersambung melalui Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, sedangkan nasab Rasulullah SAW bersambung melalui Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Ayah dari Utsman Affan adalah seorang saudagar kaya raya dari suku Quraisy. Utsman bin Affan masuk Islam melalui dakwah atau ajakan Abu Bakar radhiyallahu an dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi SAW. Ia adalah seorang kaya dan berasal dari keluarga yang kaya raya. Akan tapi kehidupannya berjalan dengan sederhana, serta sebagian besar kekayaannya adalah untuk perjuangan agama Islam. Periode pertama, Utsman bin Affan membawa Islam kepada kemajuan yang luar biasa, terutama dari segi perluasan dakwah. Pada masa periode pertama ini, segalanya berjalan lancar dan stabil. Periode kedua, Khalifah Utsman mengalami berbagai rintangan yang cukup besar, diantaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa terhadap baiat khalifah dan beberapa kebijakan pemerintahnya. Utsman memangku jabatan khalifah selama 12 tahun, dimulai dari 23 sampai 36 Hijrah atau 644 sampai 656 Masehi, mulai dari usia 70 sampai 80 tahun. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Hal ini disebabkan karena ketika Utsman diangkat sebagai khalifah setelah berusia 70 tahun serta sifat lemah lembut yang dimilikinya. Pun prestasi Khalifah Utsman bin Affan yaitu memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar, memperbanyak naskah Al-Quran yang sudah dibukukan menjadi 7 eksemplar, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota, membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi negara, membangun angkatan laut, membangun jalan-jalan dan jembatan-jembatan untuk memperlancar jalur dakwah dan perekonomian, mendirikan masjid-masjid dan memperluas masjid Nabi di Madinah hingga 160 kali 150 hasta dengan tiang pualam, dinding batu berukir, bertahta perak, dan atap melengkung. Keteladanan karakter Utsman bin Affan yaitu sikap kedermawanan Utsman bin Affan radhiyallahu an, sikap keadilan Utsman bin Affan, sikap kesederhanaan Utsman bin Affan, sikap Utsman sebagai diplomat ulung terbukti ketika diplomasi dengan kafir Quraisy saat Fatu Makkah, sikap kejujuran Utsman bin Affan. Khalifah berikutnya itu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Dia dilahirkan di Mekah pada tahun 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ia masuk Islam pada usia 10 tahun setelah dewasa. Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah atau sekitar
tahun 624 Masehi. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat, melalui musyawarah masyarakat muslim beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima baiat pada tanggal 24 Juni 656 Masehi atau tanggal 24 Zulhijjah 30 Hijriah di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Pada masa pemerintahannya pada tahun kurang lebih 658 Masehi, ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Alasan Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah adalah karena ia tidak menginginkan kota suci ini terkotori kancah politik. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi, Ali dibunuh oleh salah seorang anggota Khawarij, yaitu Abdullah bin Muljam. Teladan karakter Ali bin Abi Thalib yaitu cerdas dan pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, dan sebagai panglima perang pemberani dan gagah perkasa. Adapun prestasi Ali bin Abi Thalib adalah dalam perluasan dakwah Islam, Islam telah sampai ke daerah Sind yang terletak di bagian barat India. Dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya serta membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. Dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pembina yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu. Ia mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Aswad ad-Du'ali yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu untuk meluruskan bacaan dan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Demikian pembahasan tentang Khulafaur Rasyidin, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.